Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ningrum Nurhayati dari kelas 12 IPA 2. Saya di sini akan membahas materi tentang gelombang elektromagnetik. Hal pertama yang akan kita bahas bersama adalah tentang pengertian dari gelombang elektromagnetik, yang merupakan gelombang yang memiliki suatu muatan energi listrik serta magnet dan tidak memerlukan suatu media rambat. Itu artinya, gelombang ini bisa merambat meskipun berada di dalam ruang hampa sekalipun. Gelombang elektromagnetik memiliki bentuk seperti gelombang transversal pada umumnya, yaitu memiliki arah rambat yang tegak lurus terhadap arah getarnya. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia memang sudah banyak memanfaatkan gelombang elektromagnetik, seperti contoh yang disebutkan di awal paragraf. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, jika gelombang elektromagnetik dalam bentuk gelombang memiliki beberapa variabel yang bisa diukur. Beberapa variabel tersebut adalah seperti panjang gelombang, frekuensi, dan kecepatan. Panjang gelombang adalah jarak di antara kedua buah puncak, sedangkan untuk frekuensi sendiri adalah jumlah gelombang yang melewati suatu titik dalam satu satuan waktu. Jika dilihat secara matematis adalah sebagai berikut ini. C. Kecepatan cahaya sama dengan panjang gelombang dikali frekuensi. Perlu diketahui jika energi elektromagnetik yang dipancarkan atau dilepaskan oleh semua massa di alam semesta memiliki level yang berbeda-beda. Semakin tinggi level energi yang dimiliki oleh suatu sumber energi, maka akan semakin rendah panjang gelombang dari energi yang berhasil dihasilkan, sekaligus semakin tinggi frekuensinya. Sifat gelombang elektromagnetik juga memiliki beberapa sifat di dalamnya. Nah, agar kalian lebih mudah paham akan gelombang elektromagnetik, berikut adalah beberapa sifat yang dimiliki oleh gelombang elektromagnetik. Perubahan medan listrik dan medan magnet pada gelombang elektromagnetik akan terjadi secara bersamaan. Dapat merambat pada suatu ruang hampa, besar medan listrik berbanding lurus dengan besar medan magnet, dengan hubungan E sama dengan CB. Arah medan listrik dan medan magnet saling tegak mengarah terhadap rambat gelombang. Merupakan gelombang transversal, dapat mengalami polarisasi, peristiwa pemantulan atau refleksi, pembiasan atau refraksi, interferensi, dan pelenturan atau difraksi. Memiliki momentum, dapat dibagi menjadi beberapa jenis tergantung frekuensinya atau panjang gelombangnya. Laju rambat gelombang elektromagnetik dalam suatu ruang hampa merupakan ketetapan umum atau konstanta C sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Itulah beberapa sifat yang dimiliki oleh gelombang elektromagnetik. A few moments later. Selanjutnya, saya akan menjelaskan jenis-jenis gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik juga dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Jika kalian belum tahu apa saja jenis dari gelombang elektromagnetik, maka penjelasan yang ada di bawah ini bisa membantu. 1. Gelombang radio. Gelombang radio merupakan jenis gelombang elektromagnetik di mana adanya gelombang elektromagnetik tersebut adalah ketika bunyi atau audio berubah menjadi suatu sinyal listrik dengan melalui gelombang osilator atau gelombang pembawa. Atau secara mudahnya, gelombang radio bisa dihasilkan oleh muatan-muatan listrik yang dipercepat melalui kawat penghantar. Muatan ini akan dibangkitkan oleh rangkaian elektronika yang diberbut dengan osilator.
Gelombang radio ini akan dipancarkan dan diterima oleh antena. Beberapa benda yang memanfaatkan gelombang radio adalah seperti televisi, radio, telepon, dan radar. Gelombang elektromagnetik ini pertama kali ditemukan oleh Heinrich Hertz serta digunakan oleh Marconi sebagai media komunikasi. 2. Gelombang mikro atau microwave. Gelombang mikro atau microwave dapat dihasilkan oleh tabung klystron yang mana memiliki fungsi sebagai penghantar energi panas. Frekuensi gelombang elektromagnetik pada gelombang mikro terbilang cukup tinggi, yaitu sekitar atas 3 Hz, 3 kali 10 pangkat 9 Hz. Jika gelombang mikro diserap oleh sebuah benda, molekul, dan atom, maka benda tersebut akan bergerak hingga memunculkan efek panas. Lalu, jika ada makanan yang menyerap radiasi gelombang mikro, maka makanan tersebut dapat panas dan masak dalam waktu yang relatif singkat. Proses inilah yang digunakan pada oven microwave. Gelombang mikro juga bisa dimanfaatkan pada radar atau radio detection and ranging. Radar dapat digunakan untuk mencari sekaligus menentukan jejak suatu benda dengan memanfaatkan gelombang mikro. 3. Gelombang inframerah atau infrared. Inframerah adalah gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang lebih panjang dari cahaya tampak. Meski begitu, ternyata panjang gelombang inframerah lebih pendek daripada gelombang radio. Jangkauan panjang dari panjang gelombang inframerah berkisar antara 1000 nanometer hingga 1 mm. Sinar inframerah dihasilkan oleh elektron yang ada pada molekul bergetar dan kemungkinan akan terurai menjadi beberapa bagian molekul yang berbeda-beda karena benda tersebut dipanaskan. Energi yang dilepaskan oleh atom dan molekul yang bergetar tersebut akan dalam bentuk radiasi inframerah. Perlu diketahui juga, jika setiap benda panas pasti memiliki pancaran gelombang inframerah. Saat ini, gelombang inframerah memang sudah banyak digunakan dalam benda-benda dalam kehidupan sehari-hari seperti remote TV, transfer data dari ponsel ke ponsel lain hingga tetapi fisik. 4. Cahaya tampak. Seperti dengan namanya, gelombang tampak memang bisa dilihat secara langsung oleh indera penglihatan manusia. Gelombang tampak terdiri dari 7 warna, di mana jika diurutkan dari frekuensi yang paling besar adalah dimulai dari merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Sedangkan untuk panjang gelombang, setiap cahaya tersebut adalah sebagai berikut ini. Merah memiliki panjang gelombang antara 620 hingga 780 nanometer. Jingga memiliki panjang gelombang antara 590 hingga 620 nanometer. Kuning memiliki panjang gelombang antara 570 hingga 590 nanometer. Hijau memiliki panjang gelombang antara 490 hingga 570 nanometer. Biru memiliki panjang gelombang hingga antara 400 hingga 490 nanometer. Nila memiliki panjang gelombang antara 420 hingga 490 nanometer. Ungu memiliki panjang gelombang antara 380 hingga 400 nanometer. Sekedar informasi, 1 nanometer sama dengan 10 kurang 9 meter. Sebagai informasi tambahan, jika 1 nanometer adalah 1 nanometer yang berkisar antara 10 hingga 9 meter. Lalu, untuk gelombang cahaya tampak saat ini juga sudah memanfaatkan dalam beberapa benda seperti laser dalam serta optik pada bidang terkomunikasi dan juga kedokteran. 5. Sinar ultraviolet. Matahari merupakan sumber utama cahaya yang bisa memancarkan sinar ultraviolet ke permukaan bumi.
Sinar ultraviolet juga bisa dihasilkan oleh transisi elektron yang ada di dalam orbit atom, busur karbon, serta lampu merkuri. Sinar ultraviolet sebenarnya merupakan bagian dari spektrum warna. Akan tetapi, indera penglihatan manusia tak mampu melihat sinar ultraviolet. Selain itu, sinar ultraviolet juga memiliki panjang gelombang yang begitu pendek jika dibandingkan dengan warna lain. Hal ini karena sinar ultraviolet memiliki daya tembus yang lebih kuat dibandingkan dengan warna cahaya lainnya. Bahkan, sinar ultraviolet atau cahaya ultra ungu juga mampu menembus kulit manusia dan mampu mengubah struktur sel kulit manusia. Pada kadar rendah, sinar ultraviolet bisa memberikan bantuan dalam proses pembentukan vitamin D. Akan tetapi, pada kadar tinggi, sinar ultraviolet mampu menimbulkan penyakit kanker kulit. Perlu diketahui juga, jika sinar ultraviolet berada pada panjang gelombang antara 3 nanometer hingga 380 nanometer. Saat ini, keberadaan sinar ultraviolet banyak dimanfaatkan untuk lampu UV serta untuk operasi mata lasik. 6. Sinar X. Berikutnya ada sinar X yang memiliki daya tembus sangat besar, bahkan lebih besar daripada sinar ultraviolet. Panjang gelombang sinar X terbilang cukup pendek, namun memiliki frekuensi yang begitu tinggi. Karena memiliki daya tembus yang luar biasa, sinar X bisa menembus struktur lunak seperti daging dan kayu, buku tebal hingga plat aluminium setebal 1 cm. Namun, sinar X tak mampu struktur padat seperti tulang. Dengan adanya kemampuan sinar X yang bisa menembus daging, maka tak heran jika sinar X kerap dimanfaatkan untuk teknologi röntgen yang bisa menampakkan struktur tulang atau rangka pada layar film. Bahkan, sinar X juga dimanfaatkan untuk melacak atau melihat isi tas penumpang di bandara. Panjang gelombang yang dimiliki oleh sinar X adalah berkisar antara 0,3 nanometer hingga 3 nanometer. Lalu, penemu dari sinar X adalah Wilhelm Röntgen tahun 1823 sampai 1923 ketika ia melakukan percobaan hamburan elektron bertegangan tinggi. 7. Sinar gamma. Gelombang sinar gamma dapat ditulis dengan nama sinar Y, di mana gelombang sinar gamma bisa disebut sebagai gelombang elektromagnetik yang paling kuat di antaranya gelombang elektromagnetik lainnya. Panjang gelombang pada sinar gamma adalah berkisar antara 0,0003 hingga 0,03 nanometer atau bisa juga ditulis sebagai 0,3 pm hingga 30 pm, di mana 1 pokometer atau pm adalah 10 hingga 12 meter. Gelombang sinar gamma dihasilkan dari adanya peristiwa peluruhan radioaktif atau inti atom yang tak stabil. Gelombang sinar gamma juga dapat menembus struktur padat seperti struktur atom menjadi atom yang berbeda. Bahkan, sinar gamma juga terjadi pada suatu proses reaksi nuklir sehingga menghasilkan suatu radiasi yang cenderung begitu membahayakan bagi makhluk hidup. Dalam dunia medis, keberadaan sinar gamma digunakan untuk mensterilkan peralatan medis serta proses radioterapi dalam pengobatan kanker. Itulah beberapa jenis dari gelombang elektromagnetik yang masih ada hingga saat ini. Audio Jungle.